Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu materi tentang bunyi. Jadi di dalam bunyi itu ada yang dinamakan intensitas bunyi, ada yang dinamakan taraf intensitas bunyi. Keduanya berbeda. Nah, apa yang dimaksud dengan intensitas bunyi? Intensitas bunyi itu begini, mudahnya gitu ya. Intensitas bunyi itu adalah gini, keadaan, gitu aja lah. Keadaan apa? Keadaan daya. Persatuan. Keadaan daya, persatuan luas. Nah, luas itu A. Kalau di dalam fisika, luas itu A. Daya itu P. Jadi intensitas bunyi itu intinya kayak gini. Jadi kalau kita masukkan ke dalam hitungan matematis, I sama dengan daya itu lambangnya kan P ya. P terhadap luas. Luas alas begitu lah ya. Jadi yang pertama kita sudah dapat nih, yang pertama. Inilah yang dinamakan rumus hitungan intensitas bunyi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, nah bunyi itu kan bisa jadi begini nih, ini ada sumber bunyi, ini ada sumber bunyi, lama kelamaan kan menjauh gitu ya. Orang ada di sini, misalkan di sini 1 meter, kesininya menjadi 2 meter, artinya ada jarak ke 1 dan jarak ke 2. Atau enggak begini sajalah, ini ada sumber bunyi ini. Nah, ada orang di sini, ada orang di sini, ada orang di mana? Di sini. Ada orang di sini, ada orang di sini, gitu ya, banyak. Ini si bunyi ini tuh bisa kedengar oleh ini, itu, ini, yang ada di sekitarnya. Nah, area inilah dianggap areanya ini dianggap berbentuk lingkaran. Nah, inilah yang dinamakan luas area atau luas bidang yang tadi dimaksud. Nih, luas yang ini A ini yang dimaksud di sini. Di dalam perhitungan matematis, luas area ini, luas alas ini gitu ya, biasanya dibilang luas alas. Itu hitungannya apa? Nilainya 4 pi r kuadrat. Gitu ya. Jadi luas alas ini 4 pi r kuadrat. Sehingga yang kedua, kalau ditanya apa itu intensitas bunyi, itu sama dengan apa? P dibagi A-nya jadi berubah. Jadi apa? 4 pi r kuadrat. Dapat nih yang kedua. Set gitu aja. Nah, ini I yang kedua. Nah, ini yang kedua. Kalau kita lihat, ternyata ini kita lihat I ini hubungannya dengan jarak yang tadi ini ya. Hubungannya kan dengan jarak. Hubungannya dengan jarak gimana? Ternyata intensitas cahaya ini nih ya, dia berbanding terbalik terhadap apa? Jarak. Dia berbanding terbalik terhadap jarak. Sehingga kalau dibandingkan, ini ada keadaan ke-1, intensitas ke-1 misalkan. Ini ada keadaan ke-2 dibandingkan gitu ya. Intensitas ke-2 terhadap jarak, karena dia berbanding terbalik, ini jaraknya juga ada 2 gitu kan ya, berarti ini 2, ini jarak kedua, ini jarak ke-1. Kenapa ini di atas? Karena berbanding terbalik yang tadi ini ya. Oh, ini dikuadratkan. Oke, dikuadratkan. Nah, ini dapat lagi yang ketiga. Yang ketiga didapat kalau intensitas bunyinya itu dibandingkan keadaan ke-1 dengan keadaan kedua. Sehingga kita mendapatkan dari intensitas bunyi itu ada 3 bentuk. Ya, 3 bentuk dalam hitungan matematis. Oke, kita kasih keterangan. Misalkan gini aja lah ya. Keterangan. Sebetulnya sudah ada ya sebelumnya. I itu tadi apa? Intensitas bunyi. Nah,
P itu daya. Daya bunyi gitu aja ya. Daya bunyi satuannya watt. Nah, yang bilang watt, ada yang bilang watt. A itu luas, yang tadi ini yang bulat ini, karena dia lingkaran gitu ya. Luas ini dinamakan apa ya? Luas area saja lah ya. Luas area. Luas areanya meter kuadrat. Oh iya, intensitas bunyinya satuannya gimana? Kita nyontek aja lah. Ini P satuannya apa? W kan? Tulis di sini W. Nah, gitu ya. Ini A satuannya meter kuadrat. Dibagikan? Oh iya, meter kuadrat. Boleh nyontek untuk yang beginian mah ya. Jadi satuan dari intensitas bunyi itu watt per meter kuadrat. Oke? Nah, ini yang kita pelajari tentang intensitas bunyi. Nah, bagaimana contohnya? Mau kasih contoh nggak? Misalkan kita kasih contoh. Kita kasih contoh, misalkan contohnya gimana ya? Oh iya, misalkan ini ada mobil. Ini ada mobil, nah, kita aja lah. Nah, ini ada mobil nih. Nah, mobil ini memberikan apa? Mengeluarkan apa ya? Klakson. Di sini ada orang. Nah, ini ada orang satu. Ada orang. Di belakangnya ada lagi dua. Misalkan ini ada mobil, kita anggap ini sumber bunyi. Ini sumber bunyi. Dari sini ini jaraknya 2 meter. Misalkan ini jaraknya 2 meter. Ini ada orang lagi, jaraknya misalkan ini 4 meter. Gitu ya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah berapakah perbandingan di antara keduanya nih. Di sini aja. Berapa perbandingan intensitas gitu aja ya. Intensitas bunyi. Nah, tulisannya gini nggak apa-apa ya. Berapakah perbandingan intensitas bunyinya terhadap kasus ini? Nah, kalau yang ditanya intensitas bunyi, pembandingan kan? Kita bandingkan saja I ke 1 dibandingkan terhadap I yang kedua. Sama dengan, tinggal masukkan saja. Rumusnya apa? Oh iya, R yang kedua dibagi jarak yang pertama dikuadratkan. Kita kesini aja langsung ya. Artinya R keduanya berapa? R keduanya 4. Oh salah, bukan 4. R keduanya berapa? Nih kita seringkali suka salah kalau tidak teliti. Ini 4, ini 2. Artinya dia jarak terjauh dari sumber suara. Berarti bukan 4 tapi 6. Kalau yang R kedua, R pertama ini 2. Kan ini R kedua nih, ini R kedua, ini R pertama gitu ya. Nah, tinggal dikuadratkan saja, dikuadratkan ini jadi 36, ini jadi 4. Kita bagi, ini coret gitu ya. Jadinya berapa? Ini jadi 9, ini jadi 1. Artinya I1 berbanding terhadap I2 sama dengan 9 berbanding 1. Sudah, boleh nulis ini, boleh nulis ini. Oke, nah inilah yang dinamakan perbandingan intensitas bunyi. Oke, kalau itu tadi tentang intensitas bunyi, kita selanjutnya masuk ke dalam pembahasan yang kedua. Nih, taraf intensitas bunyi. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan taraf intensitas bunyi? Taraf itu kan tingkatan. Sudah aja gini. Oh iya, ini gini aja ya, tanda panah lagi. Nah, ini tanda panah. Berarti di sini tulis saja ini tingkatan. Perbandingan. Tingkatan perbandingan, nanti kita jelaskan. Intensitas
bunyi. Nah, intensitas bunyi ini biasanya lambangnya I. Nah, terhadap intensitas ambang bunyi. Ambang bunyi. Nah, ambang bunyi itu biasanya lambangnya ini. Nah, jadi kita ulangi lagi, apa sih yang dimaksud dengan taraf intensitas bunyi? Hanya ada dua. Membandingkan antara intensitas bunyi itu ya terhadap intensitas ambang bunyi. Nah, saya sedikit cerita apa itu intensitas ambang bunyi. Intensitas ambang bunyi itu kalau kita mendengarkan suara terdengar oleh kita atau bunyi terdengar oleh kita dan telinga kita tidak sakit, itu namanya intensitas ambang bunyi. Nilai minimalnya itu berapa? I0-nya itu ya, intensitas ambang bunyi itu sudah ada ketetapannya 1 dikali 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat. Ya, jadi pendengaran kita dari 10 pangkat min 12 sampai 1 watt itu dinamakan intensitas ambang bunyi. Minimalnya terdengar 10 pangkat min 12. Nah, itu singkat cerita. Rumusnya mana? Rumus matematisnya T taraf intensitas akhir. Maaf, bukan. Oh, yang ditanya taraf intensitas. Ini yang pertama saja ya. Ini yang pertama, taraf intensitas itu rumusnya apa? Ini tadi 10 low dibandingkan antara apa? I terhadap I0. Kenapa pakai perhitungan log? Karena kita menggunakan perhitungan matematis dengan teorema log, gitu ya. Nah, ini secara matematis ini. Oke? Ini yang pertama. Kasih contoh jangan. Oke, kita pakai contohnya. Oke, contoh. Ini contohnya mengenai taraf intensitas misalkan ya. Contoh taraf intensitas. Misalkan intensitas bunyi bel. Intensitas bunyi bel. Bunyi bel itu diketahui misalkan 1 kali 10 pangkat min 8 ya. Satu kali 10 pangkat min 8. Tentukan taraf intensitas bel tersebut misalkan. Tentukan taraf intensitas bel tersebut, gitu ya. Ini satunya gitu ya, watt per meter kuadrat. Nah, kalau udah ada kayak gini, kamu tinggal bilang di sininya diketahui, ditanya, dijawab. Oke, diketahui. Misalkan diketahuinya, oh di sini ada intensitas bunyi bel, berarti I, ya kan? I-nya berapa? I-nya 1 dikali 10 pangkat min 8. Kemudian di sini karena ditanyakannya taraf intensitas, berarti pasti ada intensitas ambang. Intensitas ambangnya berapa? 10 pangkat min 12 ya. Sekarang yang ditanyakan tentukan taraf intensitasnya. Jadi taraf intensitas itu rumusnya gimana? T I gitu ya, sama dengan 10 log gitu. I dibandingkan terhadap I0 gitu ya. Oleh karenanya kita langsung saja TI sama dengan ininya 10, tulis 10 gitu ya. Ininya log lagi. I-nya, I-nya 10 pangkat min 8 dibagi I0-nya 10 pangkat min 12.
Berarti TI-nya sama dengan ini 10, ini log sama ya. 10 pangkat min 8 tulis di sini 10 pangkat min 8. Ini 10 pangkat min 12 pindah ruas. Ini tadinya min pindah ruas. Jadi kali, berarti di sini 10 pangkat 12. Jadi positif. Masukkan lagi, berarti TI-nya sama dengan ini 10, ini log. Nah, tinggal eksponennya kurangi 12, ini min 8, berarti jadinya berapa? Log 10 pangkat 4 ya. Nah, kalau ada log seperti biasa, ini kalikan ke sini ya. Jadi 4 kali 10, berarti TI-nya sama dengan 40 dikali log 10 itu berapa? 1. Sehingga didapat TI-nya adalah 40 desibel. Oke, gampang ya. Nah, itu contoh daripada taraf intensitas bunyi. Oke, kita balik lagi. Ini yang pertama ya. Jadi taraf intensitas bunyi yang pertama berhubungan dengan ini. Rumus matematisnya yang kedua banyak. Atau biasanya kalau di dalam istilah matematika sumber ke n, karena banyaknya itu biasanya dikasih simbol n, sumber ke n gitu aja ya. Jadi n itu misalkan kita tulis banyaknya sumber bunyi gitu ya. Ada berapa bunyi yang bunyi bersamaan dan seterusnya. Rumus matematisnya gimana? Rumus matematikanya begini. T, taraf intensitas akhir atau N, boleh gitu ya, sama dengan taraf intensitas 1 ditambah 10 log N. Jadi ada N-nya ya. Jadi ini rumus matematisnya. Nah, ini rumus matematisnya. Oke, nah set. Nah, gitu. Contoh gitu ya. T, tapi yang berhubungan sumbernya banyak. Sumbernya kita aja ya, banyak. Sumbernya banyak. Kita kasih contoh misalkan taraf intensitas gitu ya. Intensitas ini ada intensitas bunyi saat membunyikan klakson. Sebuah mobil misalkan 20 desibel. Berapakah jika 100 mobil membunyikan klakson bersamaan? Klakson bersamaan. Nah, kita cari seperti biasa. Diketahui, apa yang diketahui? Yang diketahui, oh ada 20 desibel. Katanya apa? Taraf intensitas awal berapa? 20 desibel. Ada 100 mobil, berarti ini jumlahnya ada 100 mobil. Yang ditanya taraf intensitas ke N. Baru kita jawab. Udah tinggal jawab saja. Masukkan rumusnya. TIN sama dengan TI ke 1 ditambah begitu ya 10 log N
Berarti TIN-nya sama dengan TI1-nya berapa? Oh, 20. Tulis 20. Tambah, ada 10. Tulis 10. Log N-nya berapa? 100. Sudah. TIN sama dengan ini 20 ditambah 10 log 10 pangkat berapa? 10 pangkat 2 supaya jadi 100. Tinggal dikalikan pangkat ini seperti bisa. 2 dikali 10 berapa? 20 log 10 1 kan? Kali 1. Oh iya, ini ada 20 set. Tulis 20 sama dengan gitu aja. Berarti TIN-nya sama dengan berapa? 40 desibel. Berarti intensitas mobil yang 100 itu pada saat membunyikan klaksonnya secara bersamaan adalah 40 desibel. Oke, sekarang kita bahas yang ketiga. Yang ketiga itu keadaan taraf intensitas bunyi, tapi keadaannya berbeda. Keadaannya itu adalah ada jarak, gitu ya. Ada jarak. Jadi ini jarak yang berbeda, berbeda. Jarak yang berbeda. Jadi ada keadaan satu, ada keadaan dua. Misalkan, nah ini apa rumusnya? TI gitu ya, biar agak besar dikit. Ini T, I kedua gitu ya, sama dengan TI ke-1 ditambah 20 log jarak yang dekat dibagi jarak yang jauh, gitu ya. Dekat di hati bukan, atau jauh di hati juga bukan. Nah ini kenapa jadi plus? Kok di buku-buku lain min? Sama saja. Kalau kita ingin membuat jadi min, ini tinggal dibalik saja. Ini TI ke-1 min 20 log, berarti ininya jarak yang jauh dibagi jarak yang dekat, sama saja. Ini ini sama saja. Nah ini rumus matematisnya. Boleh nggak yang dekat jadi R1? Boleh. Yang jauh jadi R2 silahkan. Nah ini rumus yang biasanya kita temui dalam menyelesaikan soal matematis. Jadi kalau berhubungan dengan jarak yang berbeda, biasanya ada dua keadaan. Kita ambil misalkan, kita kasih contoh ya. Oke, kita kasih contoh. Contohnya itu TI-nya berhubungan dengan jarak. Jarak yang berbeda, ada jauh, ada dekat. Misalkan saat seseorang dari sumber bunyi 2 meter gitu ya, taraf intensitasnya gitu ya, taraf intensitasnya misalkan berapa? 40 misalkan ya. Taraf intensitasnya 40 desibel. Tapi saat seseorang itu menjauh ya, misalkan menjauh sejauh 20 meter terhadap sumber bunyi, berapa taraf intensitasnya? Jadi kalau 2 meter 40 desibel, kalau 20 meter jadi berapa desibel? Nah, itu ini anggap udah diketahui ya. Kita tinggal masukkan ke dalam soal. Diketahui. Nah, jarak yang dekat berapa? Jarak yang dekat berapa? Oh, 2 meter. Jarak yang jauh berapa? Oh, 20 meter. T yang awal diketahui taraf intensitasnya berapa? 40 desibel. Sekarang kita ditanya, yang ditanya adalah taraf intensitas yang kedua. Langsung kita jawab deh. TI kedua gitu ya, sama dengan
TI ke 1 ditambah 20 log. Ditambah 20 log. Kemudian oleh keenakan TI kedua sama dengan TI ke 1 ditambah 20 log R yang dekat dibagi R yang jauh. Berarti TI yang kedua tinggal masukkan TI satunya berapa? Oh, 40 ditambah 20 log, tulis aja log. R terdekatnya berapa? R terdekatnya 2 dibagi R terjauhnya berapa? 40. Sehingga didapat TI yang kedua sama dengan ini 40 ditambah 20 log. Nah, 2/40 itu kan 0,5 ya. 0,5 itu kan artinya 10 pangkat min 2/40 1/10 berarti 0,1 ya. Berarti ini 10 pangkat min 1. Oke. Langsung TI 2 nya sama dengan ini 40 ditambah min 1 kali 20 min 20 log 10 nya adalah 10 berarti 40 kurangi 20 sehingga taraf intensitasnya berapa? 20. Nah, oke. Nah, itulah beberapa contoh yang berkaitan dengan intensitas bunyi dan taraf intensitas bunyi. Kesimpulannya, ketika kita berbicara tentang intensitas bunyi, maka rumus matematisnya ada 3. Yang satu I sama dengan P/A, ini yang kedua, ini yang ketiga, membandingkan keadaannya. Ketika kita berbicara dengan taraf intensitas bunyi, maaf yang tadi intensitas bunyi ya, kita berbicara tentang yang bentuk 1, bentuk kedua, bentuk ketiga. Selanjutnya nanti kita akan ada latihan dan sukses selalu, jangan pernah menyerah, berikan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.